Pemirsa, adik Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto yang juga merupakan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hasyim Joyo Hadikusumo, mengancam Presiden terpilih Joko Widodo. Dalam pernyataannya, Hasyim menyebutkan akan menggunakan kekuatan dan kekuasaan untuk menghambat pemerintahan Jokowi JK. 10 syarat itu pilihan. Koalisi pendukung Prabowo tidak puas begitu saja setelah menguasai parlemen dan memenangkan sejumlah undang-undang ketatanegaraan seperti MD3 dan Undang-Undang Pilkada. Kali ini adik mantan Komandan Kopassus Prabowo Subianto mengancam akan menghambat pemerintahan Jokowi JK ke depan. Hasyim Joyo Hadikusumo menyatakan kepada media internasional Reuters bahwa pihaknya akan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk menghambat kinerja Jokowi sebagai kepala negara. Selain itu, dalam Wall Street Journal, Hasyim juga menyebut bahwa ada harga yang harus dibayar Jokowi karena pengkhianatannya atas amanah sebagai gubernur DKI. Namun pernyataan Hasyim kepada media internasional tersebut ditanggapi berbeda oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadly Zon. Wakil Ketua DPR ini menyatakan bahwa pernyataan adik Prabowo itu merupakan pendapat pribadi dan bukan mewakili pandangan koalisi pendukung Prabowo. Itu kan urusan hukum. Iya. Kalau misalnya itu ada kaitannya dengan hukum, pasti urusan dari para penegak hukum. Jadi tapi yang menyangkut masalah inquiry, gitu ya, misalnya untuk meneliti itu ya kita lihat dulu kasusnya apa. Kalau misalnya memang ada kasusnya, saya kira itu juga hal yang wajar, kita kan bersamaan di depan hukum. Tapi itu pendapat pribadinya Pak Hasyim, berarti bukan dari KMP ya? Iya. Saya kira dan setiap orang kan berhak untuk berpendapat. Sementara itu Presiden terpilih Joko Widodo menanggapi santai atas pernyataan Hasyim di Reuters. Diakui mantan wali kota Solo ini, dirinya tidak ambil pusing dengan pernyataan tersebut karena ia dipilih oleh rakyat dan bekerja untuk rakyat, sehingga ada kekuatan rakyat di baliknya. Semangat kita mestinya setelah Pilpres selesai, semangatnya semuanya harus sama untuk memperbaiki negara ini, membenahi negara ini, mensejahterakan rakyat kita, semuanya harus semangatnya ke situ. Tidak ada semangat menjega, nggak ada. Mestinya udah nggak ada. Nanti tarungnya 5 tahun lagi, tarung lagi, nggak apa-apa. Ayo semangat menjega. Pikir saya nggak ngerti pikiran seperti apa. Presiden terpilih Joko Widodo tidak lama lagi akan dilantik. 9 program unggulan dengan nama Nawacita akan menjadi prioritas Jokowi JK dalam pemerintahannya. Rakyat Indonesia tentu berharap terjadi sinergi harmonis antara eksekutif dan legislatif sehingga kepentingan rakyat yang harus diutamakan. Tim Liputan Metro TV. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP Jimli Asyidiki mengaku yakin pelantikan Presiden terpilih Joko Widodo pada tanggal 20 Oktober nanti akan berlangsung sesuai dengan rencana awal. Menurut Jimli, dengan sistem presidensial yang dianut di Indonesia, posisi Jokowi sebagai presiden sudah kuat hingga pemakzulan atau pemboikotan pelantikan hampir pasti tidak mungkin dilakukan. Ini memberi kabar baik kepada seluruh masyarakat bahwa nanti insya Allah tanggal 20 itu semua akan berjalan lancar saja, sehingga tidak perlu ada gara-gara dinamika pemilihan pimpinan DPR, dinamika pemilihan pimpinan DPD dan MPR kemarin, tidak perlu ada perasaan was-was seakan-akan di tanggal 20 upacara pengucapan sumpah jabatan presiden akan dijegal atau akan bermasalah. Saya rasa mudah-mudahan semuanya lancar. Setelah aksi partai pendukung Prabowo berhasil menguasai kursi pimpinan di parlemen, upaya lain pun terus dilakukan kubu Merah Putih untuk menguasai parlemen dengan wacana pemekaran komisi di DPR. Pimpinan DPR berencana akan memekarkan komisi yang sebelumnya berjumlah 11 menjadi 12 atau 13 komisi. Ketua DPR Setia Novanto membenarkan rencana pemekaran komisi di DPR. Meski tidak mengatakan secara gamblang berapa jumlah komisi yang akan ditambahkan, Setia Novanto mengharapkan pemekaran ini tidak terlalu besar. Sebab pemekaran komisi ini sangat berdampak pada keseluruhan proses pertimbangan kabinet baru. Perlu disederhanakan, apakah perlu ini dirapikan sehingga kerja daripada komisi-komisi lebih efektif. Tapi itu masukan itu akan kita kaji dulu.
kita kaji bersama-sama fraksi, masih mungkin atau tidak. Nah, kalau memang tidak, ya kita tidak. Sementara itu, anggota fraksi Partai Nasdem, Patris Rio Capella menegaskan, wacana pemekaran komisi di Dewan Perwakilan Rakyat seharusnya perlu dikaji lebih mendalam. Rio menyatakan apakah pemekaran berorientasi untuk penguatan fungsi legislatif atau ada upaya lain untuk menjegal kerja komisi agar tidak bekerja dengan baik. Ada apa gitu, pentingannya apa? Apakah memang selama ini kinerja Dewan itu tidak bisa maksimal karena komisinya cuma 11. Apa jaminannya kalau misalnya komisi dimekarkan menjadi 16, maka kinerja Dewan misalnya menjadi maksimal? Kan itu mesti kita pelajari juga. Jangan sampai nanti kita menggaruk yang tidak gatal gitu loh. Atau ada gatal tapi digaruk di tempat lain. Jadi ini yang perlu kita pelajari dan jangan terburu-buru mengatakan bahwa jalan keluar dari semua ini adalah pemekaran komisi. Rencana pemekaran di DPR seharusnya dapat mendorong kinerja pemerintahan yang efektif. Kerja wakil rakyat sudah pasti diharapkan masyarakat dapat sejalan dengan kerja pemerintah, bukan malah sebaliknya untuk membuat kerja pemerintahan menjadi tidak efektif dan berjalan lambat. Tim Liputan Metro TV.